Shalom, bab 7 dalam buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Pada Masa Kanak-Kanak. Pada bab ini kita akan membahas tentang kehidupan masa kecil Yesus di Nazaret. Bab ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana anak Allah bertumbuh dalam kemanusiaannya, tanpa ternoda oleh dosa sedikit pun, meskipun di lingkungan yang penuh tantangan. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama adalah lingkungan Nazaret yang penuh tantangan. Pada masa kanak-kanak dan masa muda di mana Yesus menghabiskan masa kanak-kanaknya, sebuah kota kecil di Galilea yang terkenal memiliki reputasi buruk masyarakatnya, sampai muncul ungkapan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Allah sengaja menempatkan Yesus di sana agar karakternya diuji. Kehidupan di Nazaret membuktikan bahwa manusia tidak harus menyerah pada lingkungan yang buruk. Dengan bersandar kepada Allah, seorang bisa tetap menjaga kesucian hidup di tengah dunia yang rusak. Yang kedua, pendidikan pertama dari seorang ibu. Yesus tidak menempuh pendidikan di sekolah-sekolah nabi atau sekolah agama Yahudi pada masa itu. Karena sekolah-sekolah tersebut lebih banyak mengajarkan tradisi manusia, aturan yang kaku, dan kesombongan spiritual daripada firman Allah yang murni. Pendidikan utamanya diperoleh langsung dari ibunya, Maria, yang setia mengajarkan gulungan kitab suci kepada Yesus. Kedua, dari alam semesta. Yesus suka memperhatikan burung-burung, tanaman, dan fenomena alam, lalu mempelajari pelajaran rohani di balik ciptaan tangan Bapaknya. Yang ketiga, kehidupan kerja keras dan kesederhanaan. Yesus tidak tumbuh dalam kemewahan, dan keluarga Yusuf adalah keluarga pekerja yang sederhana. Sejak kecil, Yesus telah belajar bekerja keras membantu Yusuf di bengkel pertunggangan. Melalui hal ini, Yesus menyucikan pekerjaan fisik. Dia menunjukkan bahwa kerja keras sehari-hari bukanlah sebuah kutukan, melainkan sarana untuk membentuk disiplin, ketekunan, dan karakter yang sehat. Yesus melakukan setiap tugas pertukangan dengan jujur, teliti, dan sempurna. Yang keempat, karakter Yesus yang unik dan sempurna. Meskipun Yesus adalah anak yang cerdas, memiliki pemahaman rohani yang mendalam, dan tidak pernah berbuat dosa, dia tidak pernah bersikap sombong atau merasa lebih suci daripada orang lain. Karakternya digambarkan sebagai anak yang, pertama, selalu ceria, lembut, penuh kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kedamaian batin yang terpancar melalui wajahnya. Yang ketiga, menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Kehadirannya membawa sukacita dan ketenangan bagi orang-orang yang sedang lelah atau bahkan putus asa. Yang kelima, ujian dan ketegasan terhadap tradisi. Bahkan sejak masa kanak-kanak, Yesus sudah mulai menghadapi gesekan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk saudara-saudaranya sendiri. Ketika saudara-saudaranya atau para nabi mendesaknya untuk mengikuti tradisi buatan manusia atau aturan hukum yang tidak sesuai dengan kitab suci, Yesus dengan lembut namun dengan tegas menolaknya. Dia menjadikan ada tertulis firman Tuhan sebagai satu-satunya standar hidupnya. Hal ini membuatnya sering disalahpahami, namun dia tetap memilih untuk taat kepada Allah daripada manusia. Inti pesan pada bab ini adalah masa kanak-kanak Yesus menjadi teladan sempurna bagi anak-anak dan orang tua. Bab ini menekankan bahwa pembentukan karakter sejati tidak bergantung pada kemewahan atau sekolah yang tinggi, melainkan pada kedekatan dengan firman Allah, hubungan yang selaras dengan alam, kerja keras yang jujur, serta keteguhan untuk mempertahankan kebenaran di tengah pengaruh lingkungan yang buruk.